Halo sahabat Kompas.com, jumpa lagi di News Update bersama saya Michela. Kasus yang menyeret TikToker Bima Yudho Saputro yang mengkritik pemerintah Provinsi Lampung akhirnya dihentikan. Penyidik kepolisian daerah Lampung menyatakan tidak menemukan unsur pidana dalam laporan tersebut. Penghentian kasus ini pun dilakukan setelah Polda Lampung memeriksa 3 orang ahli. Mereka adalah 2 ahli pidana, Ahmad Rizal dan Bambang Hartono, serta 1 orang ahli bahasa, Hasnawi Nasution. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Bidang Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Namun dari hasil gelar perkara yang kami lakukan berulang-ulang kali dan juga sampai dengan kami memberikan keputusan bahwa laporan dan pengaduan terhadap kasus tersebut adalah tidak memenuhi unsur tindak pidana yang sebagaimana dipersangkakan atau dilaporkan, yaitu tindak pidana ITE atau Undang-Undang terhadap Informasi Transaksi Elektronik. Diketahui kasus TikToker Bima bermula saat pengacara Ginda Ansori Waika melayangkan laporan kepada Polda Lampung. Sebab Bima menyebut Provinsi Lampung menggunakan diksi dajal dalam video yang diunggahnya di media sosial TikTok. Ia disebut melanggar pasal 28 ayat 2, Junto, pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni menyampaikan ujaran kebencian yang mengandung unsur sara. Namun Ginda memastikan laporannya tidak berhubungan dengan kritik yang disampaikan Bima terhadap Provinsi Lampung. Dalam videonya, Bima menilai Lampung tidak maju-maju dan terkenal dengan jalannya yang rusak. Yang kita soal adalah bukan kritiknya kepada pemerintah, bukan gitu, tapi kemudian dia menyebut gue berasal dari provinsi yang satu ini dan dia menunjuk itu saja sebetulnya gitu yang kemudian menjadi keberatan saya, dan itu yang kemudian saya laporkan, melakukan dugaan ujaran kebencian yang bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Terkait penghentian kasus ini, keluarga Bima pun memberikan apresiasi kepada Polda Lampung. Juru bicara keluarga Bima, Bambang Sukoco, mengatakan sejak awal keluarga Bima tidak melihat adanya ujaran kebencian dalam video yang beredar. Menurut mereka, kritikan yang diutarakan murni keresahan Bima atas pembangunan di Lampung. Selain itu, keluarga Bima juga menanggapi keputusan penghentian ini sebagai sebuah pembelajaran. Kedepan, mereka berharap Bima dan masyarakat yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah bisa mengutarakan pesan dengan cara yang lebih baik. Di sisi lain, keluarga Bima mengaku sempat menerima intimidasi dari Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Juru bicara keluarga Bima, Bambang Sukoco, mengatakan Arinal berbicara kepada orang tua Bima usai video putranya viral. Adanya bentuk intimidasi yang kami rasakan hanya seperti yang sudah kami ceritakan berkali-kali kepada media, bahwa adanya sedikit kata-kata dari Bapak Gubernur Provinsi Lampung yang mengatakan akan tetap meneruskan masalah ini ke tanah hukum. Nah, mungkin itu aja yang kami anggap sebagai sebuah intimidasi, ya, karena kami orang kecil, kami mungkin akan sedikit kekhawatiran jika ada masalah dengan masalah hukum. Namun Gubernur Lampung itu segera membantah kabar yang beredar. Arinal pun meminta bukti bahwa dirinya telah mengintimidasi orang tua Bima. Persoalan itu kan hanya asumsi. Tapi itu ceritanya menyerangnya Arinal kepada hakko warjukna tiba awa adil batila warjukna tinaba tidak masih cara menyampaikan. Udah, saya nggak mau komentar ya. Jadi siapa cukup aja ya. Siap. Demi Tuhan saya tidak. Tapi nggak apa-apa Gub, karena kan serangannya ke pribadi Pak Gub. Ya silakan aja. Oh gitu. Berarti nanti penjelasan ke Pak. Biar ini yang menjelaskan. Mau serangan apa? Mau jantung boleh. Ini
Oke, kemarin beliau sangat tegas bahwa membicarakannya Pak Gup secara pribadi gini gitu. Yang ngomong siapa? Kuasa hukumnya Pak Gup, artinya kan dari bapaknya itu Pak Gup, kan bapaknya ditelepon, katanya kan dia ceritain Pak Gup yang ngomong segala macam. Nah sekarang kan ramainya akhirnya ke situ Pak Gup. Ada bukti dong. Iya. Nanti kalau proses hukum. Kasus TikToker Bima ini ternyata mendapat sorotan dari banyak pihak, bahkan turut mengundang perhatian Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD. Sebagai respons, Mahfud berpesan kepada semua pejabat dan aparatur sipil negara atau ASN agar tidak seenaknya sendiri. Menurut Mahfud, kritik yang dilayangkan Bima menjadi bukti masyarakat dapat memantau kinerja pejabat dan ASN. Selain itu, Menko Polhukam RI itu pun menyebutkan bahwa kasus Bima bisa diselesaikan dengan cara restoratif justice. Ia juga meminta agar orang tua Bima tidak diintimidasi. Berawal dari kritik Bima, proyek pembangunan Pemda Lampung kini menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah mega proyek Kota Baru yang mangkrak hingga saat ini. Proyek yang dimulai di akhir masa kepemimpinan Gubernur Syahruddin Zainal Pagaralem pada tahun 2014 ini terbengkalai. Kawasan lahan pembangunan Kota Baru kini dalam kondisi rusak. Kerusakan tampak jelas pada bangunan proyek Kota Baru yang menelan anggaran 1,2 triliun rupiah itu. Padahal, wilayah ini digadang-gadang bakal menjadi kawasan pemerintahan baru Provinsi Lampung. Selain mega proyek Kota Baru, sejumlah jalan di Kota Lampung yang rusak parah juga menjadi sorotan. Salah satunya yakni sebuah ruas jalan di Kecamatan Tanggamus, Lampung. Jalan itu sulit dilewati kendaraan bahkan bisa mengakibatkan kecelakaan. Karena tak kunjung diperbaiki pemerintah setempat, warga pun rela memperbaiki sendiri jalan yang rusak tersebut. Mereka menimbun titik-titik jalanan yang rusak dengan material pasir dan batu split. Tak hanya itu, warga juga membuka drainase agar tidak ada lagi genangan air yang berpotensi merusak jalan. Aksi swadaya warga ini mendapat apresiasi dari Polres Tanggamus. Alhamdulillah, berkat bantuan dari rekan-rekan FWK, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian dibantu juga oleh Dinas PU Kabupaten dan Provinsi, sehingga jalan-jalan berlubang itu bisa sedikit teratasi. Ucapan terima kasih juga kepada Abdesi Kecamatan Limau yang sudah menyumbang baik tenaga atau pikiran, dan terima kasih juga kepada Tambak Udang yang sudah memberikan material untuk bisa dilakukan penimbunan jalan antara Kota Agung menuju Kecamatan Limau. Kabar terkini kasus TikToker yang mengkritik pemerintah Provinsi Lampung, Bima Yudo Saputro. Simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.